Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bu Sundari. Kita lanjutkan latihan kita. Kali ini Ibu buat latihan untuk persiapan PH3, yaitu latihan penilaian harian 3 tentang fungsi kuadrat. Di sini Ibu buat beberapa soal untuk kalian pelajari. Ya, Ibu buat semudah mungkin agar kalian mengerti. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Titik potong grafik fungsi dengan sumbu x adalah, titik potong grafik dengan sumbu x syaratnya adalah f(x) atau y ini nilainya harus sama dengan 0. Ya. Y sama dengan f(x) sama dengan 0. Sehingga di sini fungsi yang di atas ini kita tulis lagi, x kuadrat ditambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalian cari nilai x-nya. Akhirnya ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai x, cara yang paling mudah adalah dengan cara memfaktorkan. Faktornya adalah x tambah 1 dan x tambah 3 sama dengan 0. Dari mana nih 1 dan 3? 1 kali 3 hasilnya adalah C, yaitu 3. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan B, yaitu 4. Oke? Jadi faktornya X tambah 1 dan X tambah 3. Sama dengan 0. Sehingga didapat X yang pertama sama dengan negatif 1, dan X yang kedua sama dengan negatif 3. Sehingga ada 2 titik potong, yaitu yang pertama X-nya negatif 1, Y-nya sama dengan 0, karena ini syaratnya Y harus sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah negatif 1,0. Dan titik potong kedua dengan sumbu X adalah X-nya negatif 3, Y-nya adalah dari sini nih, Y-nya 0. Jadi negatif 3,0. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, diketahui fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi dengan sumbu X, sekarang dengan sumbu Y. Apa syaratnya? Syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Kita cari nilai Y-nya ya. Fx sama dengan Y, sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, substitusikan atau ganti nilai X-nya dengan 0, sehingga didapat Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 8. Sama dengan 0 ditambah 0 tambah 8 sama dengan 8. Jadi, titik potongnya X, Y. X-nya 0, dari mana 0? Dari ini nih syaratnya. Kan syaratnya sama dengan 0 X-nya. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya dari mana? Dari sini, Y 8. Titik potongnya 0,8. Berikutnya yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 10x tambah 21 adalah, nah persamaan sumbu simetri apa rumusnya? X sama dengan negatif b per 2a. Dari fungsi ini, a-nya adalah 1, b-nya 10, c-nya 21. Sehingga X sama dengan negatif B per 2A adalah negatif 10 per 2 kali A. A-nya 1, 2 kali 1. Negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Ya. Jadi persamaan sumbu simetri dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 10x tambah 21 adalah x sama dengan negatif 5. Udah ya, sudah 3 tuh. Tadi pertama, titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya, persamaan sumbu simetri. Next, yang keempat. Tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 12. Nilai minimum didapat dari mana? Yaitu dari
negatif D per 4A. D ini apa? D adalah diskriminan, yaitu rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4AC. Jadi nilai minimumnya adalah negatif dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Berarti negatif dari, karena B-nya 8, jadi 8 kuadrat, dikurang 4 kali A-nya 1, kali C-nya 12, dibagi 4A, berarti 4 kali 1. Sama dengan negatif 64 dikurang 48 dibagi 4. Sama dengan, nah ini 64 dikurang 48, berapa? 16 ya. Jadi negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Ini adalah cara mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Kapan suatu fungsi memiliki nilai minimum? Jika A-nya lebih dari 0. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka titiknya adalah titik maksimum. Oke, berikutnya yang kelima. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Tentukan koordinat titik puncaknya atau titik minimumnya. Caranya gimana nih? Koordinat titik puncak P, yaitu x, y. X-nya didapat dari negatif B per 2A. Y-nya didapat dari negatif D per 4A. Oke, kita masukkan nilainya. Negatif B, di sini B-nya 6. Negatif 6 per 2A, 2 kali A-nya 1. 2 kali 1. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Itu untuk X-nya ya. Sekarang gimana Y-nya? Y-nya adalah negatif D per 4A, berarti negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, dalam hal ini kalian harus hafal ya. Kalau nggak hafal, ya susah juga sih ya. Tapi insya Allah kalau kalian sering latihan, hafal deh lama-lama. Oke, sama dengan negatif dalam kurung. B-nya 6, berarti 6 kuadrat. Dikurang 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya 5. Per 4 kali A, hanya 1. Sehingga didapat negatif dari 36 dikurang 20 per 4, berarti negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Ini untuk Y-nya nih. Tadi X-nya kita sudah dapat negatif 3, ini Y-nya negatif 4. Sehingga titik minimumnya adalah X, Y, negatif 3, negatif 4. Lanjut. Nah, ini mudah ini. Cuma Ibu letakkan di soal paling belakang. Oke. Diskriminan ya. Tentukan diskriminan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Sehingga diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 2, 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 1. Didapat 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Tentukan nilai fungsi untuk f2 ditambah f negatif 1. Apa artinya f2? F2 artinya nilai X ini kita substitusikan dengan 2 atau kita ganti dengan 2 ya. Jadi X kuadrat jadi 2 kuadrat ditambah 3 kali X, 3 kali 2 ditambah 2. 2 kuadrat itu 4, 3 kali 2 6 ditambah 2 hasilnya 12. Ini untuk F2. Bagaimana untuk F negatif 1? Nah, di sini hati-hati ya. Kalau bilangannya negatif, kalian biasakan pakai kurung. Jadi hasil kuadratnya insya Allah nggak salah. Oke? Jadi negatif 1 kuadrat ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2. Sama dengan negatif 1 kuadrat berarti artinya negatif 1 kali negatif 1. Jadi positif 1.
Positif 3, ini artinya positifnya milik 3 nih. Positif 3 dikali negatif 1. Positif kali negatif, negatif 3 kali 1, 3. Jadi negatif 3. Ditambah 2. Ya. 1 dikurang 3 ditambah 2. 1 kurang 3, berapa? Negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke? Sehingga nilai fungsi dari F2 ditambah F negatif 1 sama dengan, nah ini F2-nya dari sini nih 12. Kemudian F negatif 1-nya adalah 0. Jadi 12 ditambah 0 sama dengan 12. Oke, 7 soal kalian pelajari untuk menghadapi PH3. Semoga tidak remet ya. Latihan terus, diulang-ulang deh, insya Allah bisa. Oke.